Halo viewers. Halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hedian. Dan di video kali ini, mungkin video ini cocok buat kalian yang membutuhkan kata-kata yang mungkin akan memberikan semangat kepada beberapa orang. Nah, aku nggak tahu apakah kata-kata ini akan menyakitkan kalian atau enggak. Jadi saran dari aku, mungkin kalau nanti ngerasa kayak udah nggak pas atau ngerasa kayak terlalu menyakitkan, saran dari aku mungkin nggak usah ditonton lagi videonya gitu. Yang pertama, kalau lo nunda-nunda terus, lo nggak gerak sedikit pun, waktu terus berjalan, teman-teman lo lagi berusaha sampai sekarang, dan jarak lo untuk menggapai tujuan lo semakin jauh, karena teman-teman lo udah mulai duluan. Otomatis jangan rebahan mulu, coba gerak. Nah kalau lo nggak gerak-gerak, berarti makin banyak usaha yang lo harus lakukan untuk bisa mencapai atau melebihi saingan-saingan lo yang sekarang. Kedua, kalau lo lagi capek, lo lagi ngeluh, lo ngerasa kayak aduh ngapain sih gue belajar, ngapain sih gue UTBK, kayak capek-capekin aja dan lain-lain, lo harus tahu kalau orang tua lo itu lebih capek daripada lo gitu. Orang tua lo yang udah ngasih semuanya buat lo, ngasih segala fasilitas buat lo, berharap lo bisa lulus dan berharap kehidupan lo bisa lebih baik. Kalau lo ngerasa capek, coba tanya sama orang tua lo, coba lihat orang tua lo, secapek apa mereka untuk bisa menghidupkan lo sampai sekarang. Dan kadang ya, kalau gue pribadi, gue akan sedih banget ngelihat orang tua gue capek, terus gue malah ngeluh, kok gue ngerasa capek ya, padahal orang tua gue lebih capek misalnya. Dan capek dari orang tua lo ini sebenarnya bisa agak sedikit mereda atau hilang bahkan ketika lo berhasil menggapai PTN impian lo. Jadi gak jarang gue ngeliat orang tua yang akhirnya tersenyum lebar, ngerasa kayak perjuangannya selama ini terbalaskan karena pada akhirnya anaknya bisa lulus di jurusan dan PTN yang mereka inginkan. Yang ketiga, kalau lo gak berusaha dari sekarang, jangan harap lo bisa lulus di tahun ini. Karena takut banget gak sih kalau sampai pada akhirnya kita gak lulus di tahun ini gitu. Aku udah mikir berkali-kali, aku adalah salah satu orang yang gagal masuk SMA favorit. Dan aku gak mau sampai itu terulang di tahun aku kuliah gitu. Jadi waktu aku look back, aku ngeliat teman-teman aku yang di SMA favorit udah pada belajar, udah pada berjuang. Aku takut banget mereka kayak tahu aku gak lulus lagi dan aku gak bisa masuk ke PTN dan jurusan yang aku inginkan. Walaupun ini jangan dijadiin kompetisi atau nunjukin kebanggaan lo sama orang yang telah merendahkan lo ya, tapi lebih ke pembuktian kepada diri sendiri kalau aku juga bisa kok, aku gak mau gagal seperti di tahun-tahun sebelumnya. Jadi jatuhnya tuh bukan buat pamer ke orang lain, tapi lebih ke buktiin sama diri sendiri. Kalau aku waktu itu kayak gitu sih. Masa lo baru mau berubah ketika lo sudah mengalami kegagalan. Nah jangan sampai teman-teman kita baru berpikir, kita baru mengetahui, oh ya benar juga ya, harusnya aku waktu itu gak main-main gitu. Ada penyesalan ketika kita sudah gagal. Mumpung sekarang masih ada waktu banget ini teman-teman, 51 hari lagi, teman-teman tuh bisa memaksimalkan hal-hal yang belum teman-teman maksimalkan. Jadi jangan sampai dengan adanya kegagalan, teman-teman menyesal dan teman-teman gak bisa muter waktu lagi gitu. Selanjutnya, jangan mimpinya aja yang ketinggian, tapi usahanya juga harus tinggi. Aku pernah baca quotes bagus banget, dia bilang kayak gini, setinggi-tingginya mimpi, itu akan lebih baik jika ada usahanya. Jadi mimpi setinggi-tingginya itu percuma kalau gak ada usahanya sama sekali. Lebih baik ada usahanya walaupun sedikit itu daripada mimpi kita yang tinggi. Jadi kalau emang mimpi kita tinggi, usahanya juga harus tinggi untuk bisa mencapai mimpi-mimpi tersebut. Jangan sampai lo menyesal ngelihat orang tua lo sedih karena lo gak lulus gitu. Ada beberapa orang tua yang kadang-kadang nunjukin juga ke anaknya kalau dia sedih karena anaknya gak lulus, perjuangannya udah maksimal, tapi anaknya misalnya gak memanfaatkan hal itu dan malah main-main jatuhnya. Jangan sampai kita lagi sedih, tapi kita ngeliat orang tua kita sedih juga karena kita gak lulus di PTN atau jurusan yang kita inginkan. Tahu yang lebih menyakitkannya lagi adalah ketika orang tua lo pura-pura gak sedih, padahal lagi sedih, supaya apa? Supaya menghargai perasaan anaknya yang lagi sedih gitu. Ngerti gak sih? Jadi kayak orang tuanya nih sedih sebenarnya, tapi mereka tuh nggak mau sedih karena mereka ngelihat anak-anaknya lagi sedih gitu. Mereka berpikir bahwa kalau misalnya mereka sedih, takutnya anaknya malah semakin sedih karena kegagalan tersebut sama ngelihat orang tuanya sedih. Jangan sampai lo buang-buang uang orang tua lo yang sudah meleskan lo dengan sangat mahal, tapi lo nggak ngapa-ngapain. Atau usaha lo nggak semaksimal itu, lo malah malas-malesan. Gue pernah lihat beberapa orang tua yang memang berusaha semaksimal itu biar bisa lesin anaknya, tapi anaknya jatuhnya malah gak maksimal gitu belajarnya. Kalian tuh bisa les tuh adalah sebuah privilege gitu. Gak semua orang bisa les. Kalau emang kalian bisa les, coba manfaatin, coba tanya sama gurunya yang gak ngerti, coba tanya sama gurunya yang gak paham, dan bertanggung jawablah dengan segala yang sudah diberikan sama orang tua kalian. Gak akan ada yang peduli sama lo ketika lo gagal. Even teman-teman lo yang lo percaya sekarang. Pun kalau misalnya mereka peduli, pedulian mereka hanya sementara.
Karena pada kenyataannya ketika beberapa waktu berlalu, mereka juga punya masalah masing-masing, mereka juga punya tuntutan masing-masing, dan mereka akan mulai melupakan lo. Yang harus peduli sama diri lo sendiri, yang pertama adalah ya diri lo sendiri. Jangan pernah berharap bahwa orang lain akan peduli dengan kegagalan lo atau apa yang sudah lo lakukan. Kan semua asumsi orang lain akan peduli dengan lo, karena yang harusnya peduli dan bertanggung jawab atas apa yang lo lakukan adalah diri lo sendiri. Orang tua lo punya masalah dan bebannya masing-masing. Jangan sampai lo menjadi beban baru buat mereka dan lo malah gak jadi apa-apa. Mungkin lo nanti gak kerja, atau mungkin lo malah diem di rumah aja. Lo jadi bingung harus ngapain, lo gak punya skill yang mengampuni. Jadi saran dari gue, mumpung masih ada waktu, mumpung lo bisa merubah kehidupan ekonomi lo, kalau memang membutuhkan hal itu, ubahlah. Belajarlah sampai pada akhirnya orang tua lo bisa bangga dan bersyukur punya anak kayak lo, karena lo sudah bisa hidup sendiri dan mengurangi beban-beban yang mungkin sedang ditanggung oleh orang tua lo sekarang. Jangan memperkeruh keadaan, buat hidup lo menjadi lebih bahagia dan lebih maksimal. Dan pada intinya masalahnya sebenarnya cuma ada di lo, bukan saingan lo, bukan kuota yang ada di SBMPTN, tapi adalah diri lo sendiri. Lo yang gak malas-malesan, lo yang gak suka nunda-nunda, lo yang masih berjuang walaupun lo lelah. Jadi jangan sampai lo kalah sama diri lo sendiri. Karena sebenarnya ketika lo tidak lulus, salah satu faktornya adalah karena mungkin kita nggak bisa mengalahkan kemalasan dalam diri kita sendiri. Kalau ditanya masih ada waktu atau enggak, masih. Ini masih 50 hari lagi. Dulu gue waktu linjur ke jurusan yang gue pengenin itu hanya 1 bulanan. Jadi kalau ditanya masih ada waktu atau enggak buat menggapai PTN favorit, masih teman-teman. Selama lo percaya, selama lo berusaha, dan lo bisa menggapai hal itu. Yang terakhir, kalau misalnya gue lagi ngerasa capek, gue lagi ngerasa lelah, gue lagi ngerasa banyak masalah dan gak bisa menggapai hal itu, salah satu yang gue bayangkan adalah gue bisa make jaket alma mater yang pengen gue pakai, misalnya Jakun. Gue bisa ngelihat pengumuman SBMPTN gue dinyatakan lulus, pengumuman SIMAK gue dinyatakan lulus, dan ngelihat orang-orang di sekitar gue bangga banget dan mereka meneteskan air mata. Ngelihat orang tua lo atau orang-orang di sekitar lo mungkin nangis karena pengumuman kelulusan lo. Lo bisa kuliah di jurusan dan PTN yang lo inginkan, dan yang paling penting lo bisa percaya bahwa lo bisa menggapai mimpi-mimpi lo itu. Jadi saran dari gue, kalau lo lelah, kalau lo butuh istirahat gak apa-apa. Kita sebagai manusia butuh istirahat, yang penting jangan menyerah, dan coba bayangkan hal-hal positif dan dampak positif yang bisa lo dapatkan, yang bisa lo gapai ketika lo benar-benar lulus di PTN dan jurusan yang lo inginkan.